Ini mentor sama coaching-nya hampir sama namanya ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Sultan selaku menguji saya, Ibu Coach saya, dari Siti Irianto, MSI, dan Ibu Sekretaris Pengelola Daerah Kota Palu selaku mentor saya. Kegiatan aktualisasi saya, judul kegiatan aktualisasi saya membuat pengelola dan mengenalkan online hasil pengelolaan di Inspektorat Daerah Kota Palu. Dalam kegiatan aktualisasi saya bagi menjadi empat kegiatan. Yang pertama, melakukan perencanaan dan persiapan awal. Di sini yang pertama saya melakukan kegiatannya, saya melakukan konsultasi kepada sekretaris selaku mentor saya. Output kegiatan saya, saran dan masukan dari mentor. Yang pelaksanaannya dan melakukan kegiatan kedua, melakukan konsultasi pada pimpinan dan meminta arahan dan saran. Output kegiatan saya, saran dan masukan dari pimpinan. Pelaksanaannya dan ini surat persetujuannya. Tahapan ketiga, saya membuat format notulen. Untuk kegiatan itu format notulen yang sudah akan saya pakai untuk menjadi notulen resmi kami. Bentuknya seperti ini. Ada agenda, hari tanggal kegiatan, waktunya, pesertanya, isinya itu berupa pembukaan, rapat, hasil rapat, dan penutup. Keterkaitan kegiatan kedua, lanjut kegiatan kedua dulu. Kegiatan kedua, pembuatan format dan pengarsipan oleh rapat secara online. Tahapan kegiatan yang pertama itu membuat format notulen dan menentukan kriteria klasifikasi dokumen notulen. Format notulennya ini saya buat di Google Docs. Pelaksanaan kegiatannya dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli. Outputnya berupa file digital. Ya seperti ini. Tahapan kegiatan kedua, mengumpulkan dan memilah dokumen notulen berdasarkan klasifikasi. Jadi dokumen yang saya masukkan itu kegiatan rapat yang dilakukan di tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan Juni. Pelaksanaan tanggal 12 Juli 2021. Tahapan kegiatan ketiga, menghasilkan notulen rapat secara digital. Jadi semua notulen rapat kegiatan yang tahun 2021 saya arsipkan ke dalam Google Drive. Jadi dia sudah terbagi per bulan dan dari tahun 2021 saya bagi per bulan dan saya masukkan. Di tahapan kegiatan keempat saya itu membuat buku panduan. Buku panduannya saya buat, desainnya saya buat di Canva. Yang ada dua saya buat dulu, yang satu panduan membuat plannya sama satu panduan untuk membuat absensinya. Jadi di notulen saya itu Bu, saya juga membuat form absensi. Jadi pas kegiatan kita melakukan absensi di tempat. Itu berupa foto. Yang kegiatan ketiga melakukan sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi, kegiatan pertama saya itu mempersiapkan bahan sosialisasi, yaitu membuat tujuan, surat undangan, surat undangan dan surat tujuan. Sama ada daftar absensinya. Setelah kegiatan ketiga melakukan sosialisasi.
Jadi sosialisasinya Bu saya lakukan kepada internal inspektorat daerah itu untuk bagian sekretariat aja Bu. Di sini saya memaparkan cara menggunakan notulen rapat melalui Google Docs, cara melakukan absennya, dan cara mengakseskannya di Google Drive. Hasil kegiatan saya ini berupa pemahaman dari peserta sosialisasi. Kegiatan keempat saya melakukan evaluasi kegiatan. Kegiatannya saya laksanakan tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli. Hasil kegiatan saya ini yang pertama tahapannya mengumpulkan bahan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang kedua saya melakukan evaluasi kegiatan. Yang ketiga saya membuat laporan evaluasi kegiatan. Ini form evaluasi aktualisasi yang saya bagikan ke peserta sosialisasi. Ini saya buat dengan 5 pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta mengenai sosialisasi saya. Setelah selesai, saya membuat laporan. Ini laporannya, Bu. Kesimpulannya dari laporan saya, respon untuk kesimpulannya, Bu, semuanya mengerti cara menggunakannya dan sangat bermanfaat untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam membuat notulen rapat. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI secara keseluruhan kegiatan peserta termasuk dalam manajemen ASN. Karena di dalamnya mengandung indikator nilai efektif dan efisien. Untuk kesimpulan aktualisasi kegiatan saya, yang satu, realisasi seluruh kegiatan beserta tahapan pembuatan format dan penerapan sistem online arsip notulen rapat yang sebelumnya telah direncanakan dapat terlaksana 100%. Jadi semua tahapan kegiatan semua terlaksana, Bu. Yang kedua, nilai-nilai dasar PNS yang telah diimplementasikan peserta pada kelima kegiatan meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, dan nilai dasar yang selalu hadir dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta adalah akuntabilitas tanggung jawab, di mana peserta mengerahkan seluruh kemampuan terbaik untuk melaksanakan segala tahapan kegiatan demi mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sistem online pembuatan notulen dan pengarsipan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta. Rahmi, cukup. Untuk rencana tindak lanjutnya. Oke, silahkan Bu Rahmi. Ya, untuk rencana tindak lanjutnya. Silahkan, cukup. Pastikan sistem notulen rapat di setiap kegiatan rapat di Inspektorat Daerah Kota Palu. Oke. Sekian, Bu. Terima kasih. Iya, stop share, Bu. Iya, Bu. Oke. Stop share. Baik, selanjutnya kami silakan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan, Bu. Mic-nya di-unmute dulu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ibu Novalina yang saya hormati. Kita bertemu lagi. Ibu Since sebagai coach yang saya hormati, dan teristimewa Adik Rahmi yang saat ini sedang memaparkan hasil aktualisasinya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku mentor dan penguatan kami untuk Adik Rahmi ini, bahwa dari seluruh kegiatan yang tahapan-tahapan kegiatan yang dia masukkan dalam aktualisasinya ini sudah dilaksanakan, dan kami memang sempat mengikuti apa yang dia laksanakan. Misalnya di sosialisasinya kami sempat mengikuti, dan pada saat Ibu Rahmi konsultasi, kami memang memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan yang bersangkutan. Dan alhamdulillah dari segi masa habituasi dari peserta ini, dia bisa membuat dokumen rapat, notulen rapat itu kami hitung-hitung ada sekitar 16 dokumen yang sempat
Ibu Rahmi buat, itu yang hasil notulen kami dari Januari sampai bulan Juni. Dan kebetulan Ibu Rahmi ini memang kemarin ditunjuk sebagai notulensi. Setelah dia masuk di sekretariat di kami berikan tugas untuk sebagai notulensi, karena di kami itu setiap bulannya itu ada rapat-rapat staf, kami kasih nama rapat staf karena di situ semua unsur baik dari staf sampai pejabat itu kami mengadakan rapat hasil pelaksanaan tugas kami di selama 1 bulan. Dan Ibu Rahmi ini mungkin 2 orang kalau tidak salah kemarin sempat ditunjuk untuk menjadi notulensi. Jadi dari Januari ini alhamdulillah sampai dengan bulan Juni Ibu Rahmi sudah kumpulkan notulen-notulen rapatnya dan dia sudah arsipkan di Google Drive. Dan alhamdulillah dengan adanya aktualisasi ini akan memudahkan kami dalam pencarian dokumen-dokumen notulen rapat kami. Dan kepada Ibu Rahmi kami mengucapkan terima kasih atas aktualisasinya, dan mungkin ke depannya kami akan tetap menggunakan apa yang telah dibuat oleh Ibu Rahmi ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Coach, Ibu Pemuji yang telah memberikan bimbingan kepada Ibu Rahmi, dan sehingga dengan adanya aktualisasi dari Ibu Rahmi ini sangat membantu kami dalam pengarsipan surat-surat. Ini demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mentor telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami silakan Ibu Kaban menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Sinca. Ini Bu Rahmi, Bu Sinca, mohon maaf ini ada suara agak ribut-ribut sedikit karena jam operasinya tukang sudah mulai. Sudah ada tukang di sini. Susah, saya udah coba pindah-pindah ini tetap aja masih terdengar. Mohon maaf, tapi suara saya yang saya mau besarkan nih, volume suara saya mudah-mudahan bisa terdengar. Bu Ramni yang saya hormati sebagai mentor, Bu Sinca yang saya hormati sebagai coach, dan Ramni tentu saja peserta latsar kita yang kita banggakan dari Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Terima kasih Ramni ya sudah menyelesaikan kegiatan aktualisasinya dan sudah diperlihatkan tadi buktinya bagaimana dokumen-dokumen notulen sudah tersimpan secara elektronik. Saya hanya memberikan saran, ini nanti tergantung Bu Ramni sebagai mentor bagaimana tindak lanjutnya, tetapi saya pikir dengan model-model kerja seperti tadi ya, membuat bagaimana menyimpan arsip elektronik ya. Sekarang ini kita mulai dengan notulen. Ke depan mungkin bisa dibuat disusun rencana tindak lanjut bagaimana LHP disimpan secara elektronik juga. Nah, ini mungkin akan mempermudah penyimpanan, pasti akan lebih irit tempat, lebih mudah melakukan pencaharian kalau disimpan secara elektronik. Kekhawatiran kita ada arsip yang hilang itu tidak akan terjadi. Jadi mungkin ke situ saya nggak tahu ini Kota Palu sudah melakukan atau tidak, tapi saya pikir kalau memang belum mungkin itu juga bisa dilakukan bagaimana mengarsipkan LHP secara elektronik. Kemudian juga mungkin juga sudah mulai bisa dibangun ini pengawasan secara online. Jadi mungkin teman-teman auditor P2 UPD Kota Palu tidak harus turun ke objek-objek pemeriksaan, tapi mungkin bisa sehingga waktu pemeriksaan bisa lebih singkat. Yang tadinya kalau satu objek mungkin lama sekali gitu ya, tapi kalau kita sudah dahului pemeriksaannya dengan pengiriman dokumen-dokumen secara online atau secara digital, ini sudah mungkin bisa dilakukan pemangkasan waktu pemeriksaan pada setiap objek pemeriksaan. Silakan ini didiskusikan saja, saya hanya mencoba menawarkan itu, apakah itu bisa Ramni yang lakukan atau mungkin bisa bikin tim. Bu Rahmi ya, dibikin tim, dilakukan oleh siapa yang punya tugas untuk itu. Jadi saya kira ini latsar-latsar peserta-peserta baru ini mereka bisa ditugaskan untuk di mana saja dan apa saja ini Bu Ramni, Bu Mentor ya,
bisa mereka ditugaskan bikin kelompok kerja tentu dengan support dan arahan dari pimpinan, saya kira bisa dilakukan. Jadi sebenarnya dari model-model bekerja menyimpan arsip secara elektronik dengan notulen tadi ini bisa kita kembangkan dengan berbagai objek administrasi lainnya. Saya kira itu saja saran saya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan jangan lupa ya Rahmi, jangan berhenti sampai di sini untuk melakukan hal-hal yang kreatif, ya berpikir lebih dalam lagi, lebih dalam lagi mengenali organisasinya, mengenali tugas-tugasnya, pasang telinga, pasang mata untuk melihat persoalan-persoalan kinerja dan pelayanan di tempat kerjanya. Itu saja, terima kasih, salam sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kaban, terima kasih Bu Mentor, dan untuk Ibu Rahmi mungkin ditambahkan di rencana tindak lanjut ya untuk menyarankan kepada PD-nya agar bagaimana bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih ya untuk mengelektronikan berbagai hal ya, karena Ibu punya kemampuan, mungkin bisa di-share ya, ada in-house training yang bisa dikembangkan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Stince selaku coach dari Ibu Rahmi. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Badan yang sudah memberikan masukan saran kepada Ibu Rahmi dalam susunan aktualisasinya. Terima kasih juga kepada Ibu Mentor yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pendampingan kepada Ibu Rahmi dalam seminar aktualisasi ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Mentor akan saya kembalikan ke main session bersama dengan Ibu Rahmi.